materi berikut. Saya sebagai presentator pertama akan menyampaikan tentang pengertian dan macam-macam hipotesis. Kemudian presentator kedua ialah yang akan disampaikan oleh Hafidatul Hasanah tentang kekeliruan dalam hipotesis. Dan presentator ketiga yaitu kita tentang langkah pengujian hipotesis. Selanjutnya presentator yang keempat ialah Wildan Mukhalladun tentang fungsi hipotesis dan uji rata-rata U untuk dua pihak. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Ihda tentang contoh soal uji hipotesis. Baiklah, di sini saya Mulia Yasmina Zakiyah T 2018-2113 akan menyampaikan tentang pengertian dan macam-macam hipotesis. Hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hipo yang berarti belum tentu benar dan tesis yang berarti kesimpulan. Jadi hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Apabila peneliti telah mendalami permasalahan penelitian dengan seksama dan menetapkan anggapan dasar, maka ia perlu menguji. Inilah yang disebut dengan hipotesis. Kemudian, apa sih hipotesis statistik itu? Hipotesis statistik ialah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Kemudian macam-macam hipotesis. Menurut Yatimrianto, hipotesis terlihat dari kategori rumusannya dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil dan hipotesis bebas. Hipotesis nihil biasa disingkat menjadi HO. Kalau hipotesis alternatif biasa disingkat menjadi HA. Hipotesis nihil adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar anak SD. Kemudian, hipotesis alternatif atau HA, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya, adanya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD. Hipotesis alternatif itu ada dua macam, yaitu hipotesis terarah dan hipotesis tidak terarah. Hipotesis terarah ialah hipotesis yang diajukan oleh peneliti di mana peneliti sudah menemukan dengan tegas yang menyatakan bahwa variabel independen memang sudah diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen. Misalnya, siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi prestasi belajarnya dibanding dengan siswa yang diajar dengan menggunakan metode curah pendapat. Apa sih metode curah pendapat itu? Yaitu metode diskusi. Kemudian, hipotesis tidak terarah adalah hipotesis yang diajukan dan dirumuskan oleh peneliti tanpa belum tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Contohnya, ada perbedaan pengaruh penggunaan metode mengajar inquiry dan curah pendapat terhadap prestasi belajar siswa. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Hasanah NIM T 2018-2117, di mana dalam hal ini saya selaku presentator ketiga dari kelompok 7 yang mana akan menjelaskan tentang kekeliruan atau kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nah, menurut Sugiono, beliau menyatakan bahwa kesalahan atau kekeliruan dalam pengujian hipotesis ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1. di mana kesalahan tipe 1 ini merupakan sebuah kesalahan apabila
apabila menolak terhadap hipotesis yang benar, yang seharusnya diterima malah ditolak. Nah, dalam hal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Kemudian, yang kedua adalah kesalahan tipe 2, di mana kesalahan tipe 2 ini merupakan sebuah kesalahan apabila menerima terhadap hipotesis yang salah, yang seharusnya ditolak malah diterima. Nah, dalam hal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan beta. Kemudian, saya di sini akan memberikan sebuah contoh mengenai kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Untuk kesalahan tipe 1, di mana kesalahan tipe 1 seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya kesalahan tipe 1 adalah menolak terhadap hipotesis yang benar. Oke, untuk hipotesis yang benar di sini adalah Bapak Umam ketika mengajar di kelas 3 MI Miftahul Ulum selalu menggunakan atau mengacu pada buku LKS Kurikulum 2013. Nah, ketika kita menolak hipotesis yang benar ini, maka dinyatakan sebagai kesalahan tipe 1. Selanjutnya, contoh dari kesalahan tipe 2. Seperti yang saya jelaskan di awal, kesalahan tipe 2 itu adalah sebuah kesalahan apabila menerima terhadap hipotesis yang salah, yang seharusnya ditolak malah diterima. Oke, contohnya hipotesis yang salah. Bapak Umam ketika mengajar di kelas 3 MI Miftahul Ulum tidak menggunakan atau tidak mengacu pada buku LKS Kurikulum 2013. Nah, ketika kita menerima hipotesis yang salah ini, maka dinyatakan dengan kesalahan tipe 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Winasya Senin 2018-21-20 akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Jadi diperlukan sebuah pernyataan atau pengujian untuk menguatkan pernyataan tersebut. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah menetapkan hipotesis. Ada dua hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan yang akan diuji kebenarannya, sedangkan hipotesis alternatif adalah pernyataan ketika pernyataan dari hipotesis nol ditolak. Lalu yang kedua adalah menentukan kriteria pengujian. Yang ketiga, menetapkan tingkat signifikasi dan titik kritis. Tingkat signifikasi sendiri itu adalah besarnya toleransi yang digunakan dalam menerima kesalahan pengujian secara statistik. Tingkat signifikasi yang sering digunakan oleh penguji itu diantaranya 0,01, 0,05, dan 0,1. Yang keempat, melakukan pengujian statistik. Yang kelima, mengambil kesimpulan. Jadi setelah diuji, pasti akan didapat sebuah kesimpulan dari pernyataan yang diuji tersebut, apakah pernyataan itu diterima atau ditolak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi hipotesis. Nah, jadi hipotesis itu berfungsi untuk memberikan batasan serta memperkecil ruang lingkup penelitian, yaitu untuk mempermudah sebuah pengumpulan data atau pengolahan atau penulisan data, dan juga untuk mengetahui hubungan variabel penelitian, dan juga untuk mengetahui variabel tak bebas yang harus dikontrol. Hipotesis itu memberikan kerangka untuk melapor kesimpulan penyelidikan. Nah, jadi itu sangat memudahkan peneliti untuk mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dengan hipotesis tersebut. Artinya peneliti itu dapat menyusun bagian laporan yang tertulis di seputar jawaban-jawaban terhadap hipotesis semula. Nah, sehingga membuat penelitian ini lebih berarti
dan juga mudah dibaca seperti itu. Nah, hipotesis ini juga berfungsi untuk menentukan sifat-sifat data yang diperlukan untuk menguji. Secara sederhana, hipotesis menunjukkan kepada para peneliti apa yang harus dilakukan, seperti itu. Fakta yang harus dipilih dan diamati adalah fakta yang ada hubungannya dengan pernyataan tertentu. Nah, hipotesis ini juga menentukan relevansi fakta-fakta itu. Hipotesis ini juga dapat memberikan dasar dalam pemilihan sampel serta prosedur penelitian yang harus dipakai. Menurut Ari Donald, hipotesis itu berfungsi mengemukakan pernyataan tentang hubungan dua konsep yang secara langsung dapat diuji dalam penelitian, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menguji rata-rata. Pada saat kita menguji rata-rata distribusi yang biasanya itu menggunakan distribusi normal Z dan distribusi student T. Nah, menguji rata-rata itu dibedakan menjadi dua, yaitu menguji rata-rata dua pihak, menguji rata-rata satu pihak, dan yang satu pihak ini pun dibagi menjadi dua, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Jadi seperti itu. Nah, yang saya ingin jelaskan yaitu menguji rata-rata dua pihak. Menguji rata-rata dua pihak, maka kriteria yang didapat itu adalah terima hipotesis HO jika harga statistik yang dihitung berdasarkan data penelitian jatuh antara D1 dan D2, sedangkan yang lainnya itu ditolak. Menguji rata-rata dua pihak, tentu kita mengujinya dari kedua pihak secara bersamaan, yaitu pihak kanan, pihak kiri, pihak kanan dan pihak kiri, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas dari kurva tersebut adalah sama dengan satuan luas maksudnya. Ini menyatakan bahwa maksimal harga dari sebuah peluang adalah 1. Karena itu kita menguji dari kedua pihak, maka antara pihak kiri dan pihak kanan harus memiliki nilai taraf signitif yang sama atau A dibagi menjadi 2, seperti itu. Sekian, hanya itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nur Fitriana, presentator kelima dari kelompok 7, akan menjelaskan tentang cara uji hipotesis sebagai berikut. Baik, jadi contoh soalnya yaitu kebutuhan energi wanita hamil 2.300 kilokalori per hari. Hasil survei di Kecamatan Wuluhan terhadap 20 wanita hamil, rata-rata konsumsi 2.200 kilokalori dengan simpangan baku 150 kilokalori. Pertanyaannya, apakah konsumsi energi di Wuluhan tersebut lebih rendah dari kebutuhan standar? Ujilah pada alfa 5% dan 1%. Nah, langkah-langkah yang akan kita kerjakan yaitu yang pertama, kita analisis soal terlebih dahulu. Jadi soal tersebut termasuk uji beda kelompok sampel, uji beda satu kelompok sampel. Terus N kita ketahui adalah 20. Karena N ini kurang dari 30, maka ini termasuk sampel kecil. Kita menggunakan uji T. Selanjutnya, soal tersebut termasuk satu arah.
Kenapa? Karena yang ditanyakan lebih rendah, seperti itu. Langkah yang kedua yaitu statistik yang diketahui. Jadi kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama yang kita ketahui adalah MIO. MIO sama dengan 2300 kilokalori. X atau rata-rata sama dengan 2225 kilokalori. N sama dengan 20, tau atau simpangan baku sama dengan 150 kilokalori. Kemudian yang ditanyakan itu adalah alfa 5% dan 1%. Jadi kita hitung rumusnya adalah N-1 ke 0,05 sama dengan 20 - 1 ke 0,05. Lalu kita lihat di tabel T, lalu 20 kurangi 1 sama dengan 19 ke 0,05 hasilnya adalah 1,72. Untuk yang alfa 1% caranya sama, yaitu N-1 ke 0,01 seperti itu, sama dengan 20 - 1 ke 0,01, 19 ke 0,01 sama dengan 2,53. Kemudian langkah ketiga yaitu hipotesis. Kita tulis dulu HO dan H1 sama dengan P. Kenapa P? Karena ini adalah probabilitas. Lalu yang kita tulis dulu adalah H1 sama dengan P. Karena yang ditanyakan adalah kurang dari, maka P kurang dari 2300. Dan yang HO berarti lebih dari, terus kita kasih sama dengan 2300, seperti itu. Lalu kita buat kurvanya. Yang pertama kita buat dengan dari alfa yang 5% terlebih dahulu. Jadi kita buat kurva, lalu ini nolnya di tengah. Tadi kan sudah kita hitung yang alfa 5% itu sama dengan 1,72. Nah, seperti itu kira-kira di sini ya, teman-teman. Lalu yang alfa 1% seperti ini. Nolnya di sini. Tadi sudah kita hitung hasilnya min 2,53, kira-kira di sini ya, teman-teman. Lalu kita tulis syaratnya. HO ini kan daerah penolakannya di sini ya. Jadi syaratnya HO ditolak bila terhitung kurang dari min 1,72. Lalu yang alfa 1% HO ditolak bila terhitung kurang dari 2,53, seperti itu. Lalu langkah yang kelima yaitu rumus. Kita pakai rumus ajaib, yaitu TH sama dengan X min MIO per S per akar N, sama dengan tadi kan sudah diketahui X adalah rata-rata, jadi kita tulis 2225 min 2300 per 150 per akar 20 sama dengan min 75 per 150 per akar 4,47 sama dengan min 75 per 33,5 sama dengan min 2,23, seperti itu. Lalu langkah yang keenam yaitu kesimpulan statistik. Kita gambar lagi ya teman-teman kurvanya. Jadi seperti ini. Tadi kan yang alfa 5% di sini ya 1,72. Lalu yang hasil perhitungan kita tadi yaitu ini min 2,23. Kira-kira kan di sini di daerah penolakan. Jadi kita simpulkan TH kurang dari min 1,72 di sini. Berarti maka HO ditolak. Lalu untuk alfa yang 1% kita gambar lagi. Tadi kan yang alfa 1%
min 2,53 di sini ya teman-teman. Lalu yang rumus yang sudah kita hitung tadi yaitu min 2,23. Kira-kira di sini. Nah, seperti itu. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa HO ditolak bila terhitung kurang dari min 2,53. Nah, ternyata di sini HO lebih dari maaf ini salah, lebih dari, ternyata terhitung lebih dari min 2,53, maaf ini juga salah, 2,53. Nah, ini kan di sini berarti maka kesimpulannya apa? Maka HO diterima tuh. Lalu langkah yang terakhir yaitu kesimpulan logis. Kesimpulan yang pertama, bila alfa 5% konsumsi energi wanita hamil lebih rendah dari kebutuhan standarnya. Kesimpulan yang kedua, bila alfa 1% konsumsi energi wanita hamil tidak lebih rendah dari kebutuhan standarnya, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, bila kita hitung dengan alfa 5% itu memang lebih rendah dari kebutuhan standarnya. Bila kita hitung dengan alfa 1% itu tidak lebih rendah dari kebutuhan standarnya. Jadi semakin kecil alfanya, semakin sulit kita menolak HO tersebut. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.